warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Hildatri Febriana, mahasiswi Prodi PAI semester 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang guru mengaji di TPA Al-Barokah, Desa Sidoarjo. Narasumber yang sangat luar biasa ini memiliki pengalaman mengajarkan mengaji sudah bertahun-tahun. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Beliau akan berbicara tentang pengalaman mengajar mereka, strategi yang digunakan dalam mengajarkan baca Al-Quran, serta bagaimana memotivasi siswa agar tertarik dengan Al-Quran serta mendukung mereka agar tetap bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Nah, di sini boleh untuk Ustazah Winarti memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Winarti. Saya mengajar di TPA Al-Barokah ini sejak tahun 2011. Itu awal mula saya diminta oleh para masyarakat di sini untuk mengajarkan. Sebenarnya saya tadinya bukan guru, tapi karena permintaan dari para masyarakat di sini, pada waktu yasinan berkumpul, bapak-bapak itu punya usul untuk mendirikan TPA sendiri di sini. Mengingat zaman dahulu kan transport masih langka, kemudian kan anak-anaknya pergi pulang sekolah, pergi TPA masih jauh. Lah sini penduduknya di sini itu kan terpencil, jadinya mau TPA keluar sangat jauh. Akhirnya bapak-bapak mengusulkan untuk meminta pada saya mengajar di Al-Barokah sini, di Pilangrejo sini. Akhirnya sampai sekarang saya masih siap menjalankan, insya Allah, dan semoga sampai seterusnya. Langsung saja ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih motivasi Ustazah Winarti mau mengajarkan mengaji di desa ini? Ya, saya ingin mutu agama, peningkatan anak-anak di sini itu semakin baik, karena zaman dulu itu seperti kurang tentang keagamaan, masyarakatnya itu agamanya masih kurang lah. Saya ingin motivasi generasi penerusnya itu belajar tentang sholat, mengaji, dan adab, juga tata cara hidup rukun bersama tetangga, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah seperti yasinan, berjanji atau sholawatan, dan sebagainya. Adakah tokoh yang memotivasi atau yang melatar belakangi Ustazah untuk menjadi seorang guru mengaji? Awalnya kan waktu sekolah dulu, kalau saya sore itu kan sore hari pulang sekolah tuh belajar tajwid di pondok di kampung saya sana. Kebetulan saya di sini pendatang, saya kan asalnya dari Madiun. Di sana di kampung saya ada ada 2 tempat pondok, dan saya di sore hari belajar di pondok, belajar tajwid. Kalau malam hari habis maghrib belajar ngaji. Nah, disitulah saya belajar ngaji. Akhirnya pas waktu di sini saya punya anak, mengantarkan anak pergi TPQ atau pergi ke sekolah. Nah, di situ ada pondok pesantren yang bertempat di Bunaya, Jelok atau kalau nggak salah. Saya sering ngantarkan di situ. Saya kebetulan itu sering mendengarkan dan menyaksikan banyak motivasi yang mendorong saya untuk seperti guru-guru di situ, mengajar, mendidik anak-anak dengan penuh telaten dan sabar. Jadi anak-anak alhamdulillah pandai menghafal surat-suratan, pandai mengaji Iqra dan sebagainya. Menurut Ustazah Winarti sendiri, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang guru mengaji itu? Menurut saya saya ingin anak-anak didik saya sukses dalam belajar mengaji, bukan hanya sukses dalam belajar ngaji, mengamalkan
apa yang ada dalam Al-Quran, suatu saat dia bisa memahami Al-Quran, bisa menjalankan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya dan meninggalkan larangannya. Tuh. Terus untuk menjaga semangat murid-muridnya sendiri untuk terus semangat belajar mengaji itu bagaimana ya? Saya sering sekali memberi motivasi pada anak-anak agar giat, senang sekali, rajin pergi ke TPA dengan apa? Iming-iming hadiah ataupun pujian ataupun semacam bintang apresiasi untuk anak-anak itu yang cerdas dan pintar. Misalkan biar nggak suka bolos, yang masuk 1 bulan rutin, setiap akhir bulan dikasih hadiah. Tadi akhirnya dia kan takut untuk bolos, akhirnya sehingga masuk terus. Pas waktu akhir bulan maksud saya, akhir bulan, setiap bulan begitu dikasih hadiah. Nah, untuk TPA-nya sendiri itu apakah ada rancangan seperti pembelajarannya itu konsepnya seperti apa gitu? Kalau belajarnya itu bukan hanya ngaji aja, misalkan praktek sholat, praktek wudhu, kemudian ada pakai metode belajar Iqra dulu, kemudian hafalan, bagian yang sudah lancar hafalan surat-surat, kemudian disetorkan hafalannya. Kemudian cara penilainya ya mungkin kalau yang sudah oke, boleh lanjut ke hafalan surat berikutnya. Kalau masih belum lancar atau belum benar, diulang lagi dengan nilai antara A, B, C. Kalau A dianggap sudah lulus gitu. Oke. Untuk saya sendiri apakah ada tips untuk orang tua supaya anaknya itu nggak malas mengaji seperti itu gimana? Ya, saya kasih saran sama orang tuanya. Karena orang tuanya juga harus berperan kan di situ di rumah. Misalkan habis maghrib, mohon pada orang tuanya diajarkan untuk belajar mengaji. Nah, caranya agar anak-anaknya itu biar rajin ya seperti tadi. Misalkan nanti dikasih hadiah atau misalkan diajak pergi kemana, diajak apa sajalah yang membuat anaknya itu senang, tidak patah semangat. Terus untuk mengevaluasi pembelajaran Al-Quran di TPA Al-Barokah itu gimana ya? Maksudnya Evaluasi seperti anaknya ini udah sampai tahap ini, terus selanjutnya itu mau diajarkan yang seperti apa? Kalau Iqra, misalkan Iqra sudah lancar kan lanjut ke Al-Quran. Tapi biasanya sudah Al-Quran kan kalau sudah kelas 6 dia sudah mulai aktif di sekolahan, jadinya sudah nggak pergi TPA lagi, belajarnya di sekolah. Seperti itu. Kalau selama mengajar di sini ya, hambatan paling sulit untuk diselesaikan itu apa? Ya kadang-kadang tuh anaknya kan ada yang hiper, misalkan menghabiskan waktu kan, mengurus salah satu anak itu bisa memakan waktu, jadinya waktunya tersita. Kalau kita untuk mengatasi itu kan dibuatkan gambar, tak suruh mewarnai atau mungkin dibikinin itu jamnya yang bongkar pasang huruf hijaiyah gitu. Dulu awalnya begitu, huruf hijaiyah itu bisa suruh pasang-pasang kan, bisa sambil menghafal dan sambil menyusun urutan huruf hijaiyah itu. Seperti itu. Boleh Ustazah Minarti memberikan pesan-pesan untuk calon-calon ustazah yang akan mengajarkan TPA selanjutnya, atau ustazah-ustazah di luar yang ingin mengajarkan ngaji, mungkin ada sepatah atau 2 patah kata. Untuk semua para calon misalkan yang ingin mengajar jadi ustazah, mudah-mudahan bisa mengajar dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah dengan di jalan Allah ini bisa memotivasi kita sendiri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena dengan menghadapi anak-anak berbagai macam, kita itu bisa membanding-bandingkan antara, bukan maksudnya membanding, bisa mengira-ngira cara menghadapi anak yang seperti ini
anak saya seperti ini, ya kita masih bisa bersyukur. Misalkan ada anak yang cerdas, ada anak yang lebih kurang, ada anak yang masih malas juga, kita kan bisa tahu. Makanya bisa dengan sabar dan ikhlas dalam mendidik anak-anak mereka, anak didik mereka. Itu kita yakin dan percaya kalau kita beribadah di jalan Allah, pasti ekonomi kita kehidupan di dunia itu akan mengikuti dengan mengutamakan ibadah kita ataupun amalan yang baik kita kepada Allah. Itu saja. Terima kasih Ustazah Winarti untuk waktunya. Mungkin teman-teman, itulah tadi podcast singkat dari kami. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menjadi ustazah atau menjadi pendidik, harus memiliki rasa ikhlas dalam mengajarkan ilmunya kepada anak-anak didiknya. Jangan takut akan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.